Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk pada materi cara mengamankan aset custom audience pelanggan Anda. Nah, hal ini penting untuk mengamankan custom audience yang sudah kita kumpulkan dari hasil iklan kita. Terkadang hal buruk terjadi seperti di luar dugaan kita. Seperti misalnya ad account Anda tiba-tiba di AME atau Ads Manager Error atau di suspend oleh Facebook kadang-kadang ada tanpa alasan yang jelas ya, tiba-tiba suspend aja. Bahkan bagi Anda yang menggunakan Facebook personal, biasanya hal itu terjadi ketika Anda melakukan aktivitas yang di luar kebiasaan. Misal top up budget besar, misalnya top up transfer bank, top up langsung 10 juta misalnya. Itu sudah termasuk besar ya. Nah, biasanya itu bisa menyebabkan account Anda disuspend. Nah, kalau di Facebook, yang paling berharga dari data iklan kita adalah data pixel, ya, data audiens hasil Facebook pixel kita. Misalnya pengunjung website kita, yaitu atau pixel purchase kita, yaitu sangat-sangat berharga karena dengan adanya data pixel kita bisa membuat audiens dan membuat performa iklan kita, performanya bisa meningkat lebih baik 4 sampai 10 kali lipat, bahkan saya pernah mendapatkan 10 kali lipat ketika saya melakukan list building atau proses mengumpulkan prospek. Saya menarget dua, saya mentesting interest dan satu lagi dengan lookalike audience. Lookalike audience ini merupakan audiens yang mirip dengan data pembeli produk saya sebelumnya. Nah, ternyata dengan interest saja itu kemudian misalnya dalam sehari menghasilkan 100 prospek. Sementara dengan lookalike audience, dengan audiens yang dioptimasi dari hasil pencarian kemiripan terhadap data yang saya miliki, data pixel dan data buyer yang saya miliki, data pembeli produk saya, itu bisa 400 email per hari masuk ya ke database saya. Nah, hal ini tentu sangat-sangat signifikan ya. Untuk apa kita menggunakan data yang kalau kita punya data yang bagus, kenapa kita nggak pakai, kan seperti itu. Sehingga ini kadang untuk mengumpulkan pixel yang bagus itu butuh waktu dan butuh proses. Oke, strateginya kita langsung masuk ke, saya ingin menjelaskan flow-nya aja, nanti teknisnya kita akan buka di Facebook ya. Teknisnya bisa Anda lakukan step by step, sama seperti cara Anda membuat ad account dan cara membuat pixel. Oke, kita akan masuk di cara mengamankan aset, pixel, dan custom audience ya. Semoga tulisannya cukup jelas. Coba saya ganti warna putih. Nah, pada intinya ketika add account itu kita gunakan untuk beriklan ya, lalu kita pakai Facebook pixel di website kita ya, maka orang-orang yang berkunjung ke halaman penawaran kita ya, halaman website kita seperti itu, ini orangnya terekam ya, siapa saja yang mengunjungi website kita, sehingga kita dapat angka misalnya visitor mungkin katakan ada 100 orang. Nah, dari 100 orang ini kita bisa meminta Facebook untuk mencarikan lebih banyak orang yang mirip. Itu kita sebut dengan lookalike audience. Nah, ini bisa karena ini kita minta Facebook, intinya Facebook tolong cariin orang yang mirip sama orang-orang yang mengunjungi website saya, sehingga iklannya memang sangat tertarget gitu ya. Nah, ini iklannya bisa perform bisa 4 sampai 10 kali lipat lah, berdasarkan pengalaman saya lebih baik dibanding dengan target interest biasa. Nah, akan tetapi ketika ad account ini mengalami masalah, yaitu misalnya anggaplah Anda sudah beriklan dengan metode yang disarankan oleh Facebook,
Artinya Anda berikan produk yang diperbolehkan dengan konten iklan yang diperbolehkan, tidak mengandung unsur obat-obatan terlarang, tidak mengandung unsur rokok, tidak mengandung unsur banyak hal ya. Anda bisa baca di Facebook Ads Guidelines. Ini saya mau perbaiki judulnya dulu biar lebih jelas. Cara mengamankan aset Facebook Pixel dan custom audience. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita katakan ada AME ya, atau di sini AME. AME adalah singkatan dari Ads Manager Error. Nah, atau di suspend lah ya, bahasa di ban lah. Sehingga kita nggak bisa akses ad account yang sudah disuspend, dan kita nggak bisa menggunakan data pixel kita lagi. Sehingga data audiens yang sudah kita miliki ini juga hilang, ya. Padahal kadang untuk mengumpulkan data ini yang sudah hilang ini butuh uang ya. Anda kan sudah beriklan di sini, ya. Di sini Anda sudah beriklan untuk mendapatkan data, ya. Data apa? Data yang mengunjungi website Anda. Lebih nggak enak lagi kalau udah banyak data pembeli, ya. Seperti itu. Nah, kalau Anda menggunakan ad account personal, data Facebook Pixel ini itu nggak bisa di-share, artinya ya sudah hilang, nggak bisa dibagikan, nggak bisa di-backup, ya. Nggak ada planning backup untuk menyelamatkan data ini, ya. Ini nggak bisa diselamatkan, ya. Ini juga hilang, ya. Ini juga hilang, juga ikut hilang, nggak bisa akses, ya, nggak bisa diselamatkan. Tetapi kalau kita menggunakan Business Manager itu ada apa solusinya. Kita ditulis solusi di sini, solusi yaitu strategi backup audience, ya, dengan Business Manager, ya. Oke, jadi bagaimana langkahnya? Yaitu sederhana saja. Intinya kita akan membuat satu ad account, ya. Yang ini kalau bisa gini, kita siapkan 2 profil Facebook. Ingat, 2 profil Facebook, ya. Yang satu untuk menyimpan data, satu untuk iklan, data pixel, ya. Jadi kalau saya sebenarnya Anda cuma butuh satu ad account untuk menyimpan pixel. Anda bikin satu ad account. Oke. Ini profil, katakan profil 1 ya. Kalau saya supaya lebih aman, misalnya Anda punya akun Facebooknya, tapi yang itu ada datanya, ya. Maksudnya yang bisa dipertanggungjawabkan kalau ada, bukan nama akun cloningan ya, pastikan namanya kayak akun orang gitu loh. Bisa akun mungkin adik Anda yang nggak ngiklan, istri Anda, atau mungkin akun Facebooknya ibu Anda. Bilang aja numpang nyimpen pixel, ya. Satu ad account ini akan kita gunakan untuk sebagai bank pixel. Saya nyebutnya bank data pixel.
Artinya nanti kode pixel yang kita tanam di website kita itu berasal dari ad account ini. Dan ini nggak kita gunakan untuk beriklan. Ya, kita gunakan khusus untuk menyimpan data aja. Lalu, satu ad account ini nanti pixelnya ini akan di-share ke berbagai ad account. Kita bisa men-share di banyak, ya mungkin unlimited ad account ya. Ad account. Ada lagi mungkin beberapa ad account untuk beriklan, misal tim Anda. Jadi kalau Anda punya tim, pastikan database ada di satu tempat. Ya, jadi ini adalah aset Anda. Misalnya seperti itu. Nah, ad account di sinilah yang akan beriklan. Yang inilah yang akan menjalankan iklan. Ini akan launch iklan. Ya. Jadi, ketika ada apa-apa misalnya dengan jadi masing-masing ad account ini itu akan beriklan dengan yang ini ya. Ini akan beriklan dengan menggunakan satu data pixel, ya. Ad account 2 juga menggunakan data pixel yang sama. Ad account 3 dengan akun yang sama. Misalnya gini, Anda punya beberapa tim, ya. Kemudian tim Anda yang pertama ini dia mungkin pemula sehingga dia nggak tahu peraturan Facebook, ya. Nah, kemudian ad account ini mungkin melanggar aturan periklanan di Facebook, misalnya kontennya menampilkan terlalu menonjolkan sisi badan tertentu. Nah, sehingga ini kena ban, kena ame, kena suspend. Ya. Kemudian kalau ini kena suspend, maka pixelnya database Anda nggak akan hilang. Ya, yang di sini aman. Ya, yang di sini aman. Nah, yang di sini itu aman. Walaupun yang di sini kena suspend. Ya. Seperti itu. Jadi misalnya walaupun ini terus ada Anda bikin ad account lagi untuk jalan iklan. Kena suspend. Ya udah nggak masalah. Pixelnya tidak akan kenapa-napa. Ya, pokoknya yang satu ad account ini khusus buat share data pixel aja. Nanti saya tunjukkan teknisnya bagaimana cara share-nya. Ya, ini pastikan profil BM, kemudian bikin profil Facebooknya bikin BM seperti biasa, lalu bikin satu misalnya ad account, kemudian create pixel, ya, bikin pixel untuk di share. Nah, database-nya itu bisa pixel, satunya lagi itu bisa audience, custom audience ya. Ini juga bisa di share ke banyak ad account. Jadi kalau ada apa-apa dengan akun iklan Anda di sini, ya nggak ada masalah. Ketika Anda bikin akun iklan baru pun, akun iklan Anda nggak berjalan dengan performa yang kosong. Anda sudah punya Facebook pixel, Anda sudah punya data. Ini tinggal slow running aja nih, dan seterusnya. Jadi aset yang Anda miliki di sini bisa tetap aman ya. Ini mungkin insight-nya, polanya ya. Jadi Anda dan ad account di sini itu bisa berasal dari BM yang sama ya, atau berasal dari BM yang berbeda, business manager yang berbeda ya. Di sini sih biasanya kalau saya berasal dari profil FB baru ya, dan BM baru. BM baru ya, BM yang baru. Jadi kita punya dua profil Facebook. Satu profil Facebook bisa punya kita sendiri, kita bikin cloningan, tapi gunakan nama kita ya. Misalnya nama Anda adalah misalnya nama Anda Muhammad Iqbal Hafiz misalnya ya. Lalu Anda Facebook satu mungkin namanya bikin Muhammad Hafiz, yang kedua mungkin Iqbal Hafiz, yang ketiga mungkin Muhammad Iqbal, ya bisa kombinasi nama itulah. Karena kalau ada checkpoint atau pemeriksaan identitas dari Facebook, Anda bisa upload KTP Anda, atau istri Anda, atau partner Anda, teman Anda yang terpercaya yang nggak ngiklan. Oke, pokoknya ad account ini hanya untuk share pixel aja ya, share pixel dan share audience. Saya akan tunjukkan nanti contohnya teknisnya. Anda pahami dulu ya. Jadi Anda butuh dua profil, dan Anda bikin satu BM, satu business manager untuk menampung data, dan satu di profil lainnya Anda juga bikin BM untuk menampung membuat
menjalankan iklan ya. Di sini BM-nya untuk menjalankan iklan. Oke. Jadi inilah keunggulan Business Manager ya yang tidak bisa dilakukan di akun personal. Sekarang saya tunjukkan bagaimana teknikalnya. Oke, sebentar saya buka database saya dulu. Oke, ini data dari ad account yang saya gunakan sebagai bank data ya. Jadi saya mencatat custom audience, membuat custom audience yaitu visitor orang-orang yang sudah visit website saya selama 3 hari terakhir, 4 hari terakhir, 5 hari terakhir, 6 hari terakhir, dan 8 hari terakhir. Nah, ini Anda bikin datanya misalnya orang yang berkunjung 8 hari terakhir ada 1000 orang. Ya, dan Anda lihat di sebelah kanan ini saya share dengan 3 ad account atau di sini disebut sebagai ya, saya share dengan 3 ad account ya. Nah, artinya saya dengan ini satu database ini saya share dengan 3 pengiklan ya, 3 akun iklan. Sehingga masing-masing dari akun iklan itu akan mengiklankan dengan audiens yang menggunakan audiens ini. Seperti itu kira-kira contoh penggunaan daripada teknik mengamankan data custom audience pelanggan Anda. Ya, kita masuk ke cara share pixel ya. Kita coba cara share pixel. Kita masuk ke Facebook Ads Manager, mana tadi? Facebook Ads Manager, Facebook Ads Manager. Ini kita tutup aja halamannya. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk Facebook Ads Manager. Oke. Ini adalah akun Anda buka akun Business Manager, Anda klik di sini atau Anda klik di sini, pilih add account yang Business Manager. Teknisnya adalah kita akan share pixelnya ya. Kalau kita share pixel nanti bedanya gini, apa beda share audience dengan share pixel? Kalau share audience itu nanti audience orang yang kita share ad account yang kita share audiensnya itu nggak kurang leluasa ya membuat custom audience yang diinginkan. Cuma bisa langsung pakai aja ya audience yang kita share, tapi kita akan share pixelnya. Dengan pixel mereka bisa create audience berdasarkan keinginan mereka, misalnya visitor page tertentu dan lain sebagainya. Oke, saya bisa share pixel. Cara share pixel ya saya akan buat add account satu lagi untuk jadi contoh aja. Kita create business manager. Oke, masuk ke menu business manager dan saya akan nambah add account baru. Oke, create add account baru. Di sini namanya H2. Soalnya kayak gitu, payment method pilih dari ini sudah muncul ya. Ini adalah payment method di dalam business manajernya. Kita klik create. Oke, kita skip. Udah jadi. Nah, yang akan kita lakukan adalah mengcopy add account ID dari misalnya gini, anggaplah ini sebagai add account yang menjadi safety database kita. Tidak kita gunakan untuk beriklan. Ya, kita buka di tab baru. Oke. Kita sudah masuk di Business Manager dan sekarang kita sedang membuka add account satu dalam Business Manager kita. Kita buka pixel, oke. Sambil nunggu loading ya. Kita create pixel. Ini kita next aja. Tadi kan kita udah ya create pixel ya. Cuma mungkin karena belum ada traffic jadi belum ada pengunjung. Oke.
Kita next aja, kita continue aja, kita done. Nah, nanti kalau udah ada traffic, dia akan ada data di sini. Ya, seperti contohnya ya sebentar. Jadi saya buka add account saya yang lain dulu ya. Oke, ini data pixel kalau udah ada aktivitas pengunjung di website Anda. Kita bisa lihat di sini. Berapa yang page view, berapa yang page view ini total ya, keseluruhan semua halaman yang ada kode Facebook pixel pasti dia pakai page view ya. Oke, coba ini saya rubah, ini saya jadikan purchase misalnya. Di sini add to cart, di sini view content. Nah, kira-kira kayak gini lah. Ya, kita lihat di sini ya. Ini iklan lagi saya matikan, hanya saja kadang-kadang setiap hari masih ada saja purchase ya. Oke. Nah, totalnya ada 33.000 view konten yang melihat sales page saya, kemudian ada 147 pembelian. Ya, sekitar ya 5% lah. Dimana 5% conversion rate itu sudah cukup bagus. Ya, bahkan data e-commerce sendiri biasanya mereka conversion rate itu di bawah 4%. Oke, dengan data ini Anda bisa lihat nih, oh ternyata view konten ada banyak, mungkin add to cart ya, dan purchase-nya. Jadi add to cart ke purchase nggak ada masalah ya, sedikit. Maksudnya yang udah order, ngisi formulir order, kebanyakan sebagian besar beneran transfer. Ini contoh kalau data pixelnya Anda pasang, jadi Anda bisa tahu, oh dalam hari ini ada 4 yang beli, hari ini ada 7 yang beli, hari ini ada 1, dan seterusnya. Ada 80 pengunjung, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, kita akan share ya data custom audience-nya, data pixelnya. Kita masuk ke sini, ini kan masih kosong ya, belum ada aktivitas seperti tadi. Nah, caranya gampang, Anda tinggal klik share di pojok kanan atas. Klik share. Oke, ketika Anda melakukan share pixel, nah, di sini ya, kita belum ada aktivitas karena masih baru dibuat. Anda bisa assign add account. Ini kan akan membuka menu bisnis setting, yaitu di menu pixel Anda akan ada satu pixel yang sudah dibuat di sini, need satu pixel yang punya akun add account 1, dan di sini baru ada satu add account yang bisa mengakses pixelnya ini. Nah, nanti ketika kita kalau kita menerima share dari pixel Facebook lain, saya tunjukkan ya ketika kita membuat iklan. Nah, nanti kalau kita mau bikin iklan, setelah kita share akun iklan yang sudah menerima sharing pixel, itu biasanya kita nanti bisa milih di sini ada pilihan pixel ya, pilihan pixel. Nah, ini contoh aja, ini adalah contoh saya membuat untuk niche bisnis online. Ini adalah pixel yang saya share dari akun safety, akun bank data saya. Ya, ini adalah akun berbeda dengan ini adalah akun iklan, bukan akun iklan yang saya gunakan untuk beriklan, bukan akun iklan untuk bank data ya. Kalimatnya agak rancu, agak membingungkan. Nanti dia akan muncul, kita bisa milih, bisa diklik sini, bisa milih kalau udah di share. Nah, ini kita cara nge-share-nya tadi ya, kita assign add account. Nah, kita pilih kita bisa masukkan apa namanya, kalau masih di dalam satu bisnis manager, itu kita tinggal centang aja, kita save. Oke, kita masukkan yang kedua, oke sudah masuk. Tapi kalau Anda berasal dari, katakan tadi dengan skema yang saya buat di awal tadi, menggunakan profil beda, bisnis manager yang beda, kita bisa assign partner. Nah, untuk assign partner, Anda bisa masukkan bisnis ID. Di mana kita mendapatkan bisnis ID? Bisnis ID kita dapatkan dari sini. Anda buka bisnis manager, ini ya, menu dan masuk bisnis manager. Nah, kemudian Anda bisa buka bisnis setting. Atau bisa Anda copy dari sini. Nah, ini adalah bisnis ID. Anda copy dari sini. Atau jalur formalnya Anda buka bisnis setting. Oke. Lalu Anda copy, misalnya di sini ada bisnis info, oke. Nah, bisnis manager ID, nah ini yang Anda masukkan di dalam yang ini tadi, ya untuk sharing audience tadi, ya.
Tapi karena ini saya belum bikin business manager baru, ini kan masih pakai business manager yang sama, ya udah. Yang penting Anda tahu caranya mengambil business ID di sini. Ini business ID namanya. Kalau add account ID yang ini cukup Anda klik. Ini add account ID. Jadi kalau disebut add account ID ini, kalau business manager ID yang atas ini, ya. Business manager ID di bawahnya ada beberapa add account. Oke, kita masukkan. Nanti dia akan muncul di menu pixel di sini. Nah, sekarang kita buka add account 2 kita. Kita lihat ya. Di sini kita buka niche 2. Ya, kita buka di sini. Kita buka. Oke, nah di sini ini kan niche 2. Kita lihat ya. Ini niche 2 yang sudah menerima share pixel dari niche 1. Nah, seperti itu ya, add account 1. Ini udah berhasil di share seperti itu ya. Nanti Anda muncul. Nah, seperti itulah step by step untuk sharing pixel. Nanti ketika Anda bikin iklan, Anda bisa memilih Facebook pixelnya itu menggunakan pixel yang dari bank data ya, seperti tadi. Nanti biasanya di sini tuh ada bisa diklik dan bisa milih biasanya. Ya, ini udah dari yang ini sih, udah dari yang bank data ini. Ini add account saya dari bank data. Tapi biasanya nanti Anda bisa pilih pakai yang default dari add account ini atau dari bank data Anda. Pilih dari bank data Anda sebagai trackingnya, seperti itu, tracking hasil iklan Anda. Baik, itu ya strategi dan langkah-langkah untuk mengamankan aset custom audience pelanggan Anda. Ya, Anda bisa share menggunakan membuat business manager yang khusus menyimpan akun-akun iklan yang khusus untuk menyimpan sebagai bank data ya, sebagai bank data pixel Anda. Jadi kalau Anda beriklan kena suspend ya nggak ada masalah gitu ya, karena data Anda masih aman. Anda bisa running dengan akun iklan baru. Oke, sekian. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.